Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal perbuatan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, maka ada dua yang menjadi tolok ukur diterimanya amal itu, yaitu pertama adalah ikhlasnya, yang kedua adalah benarnya, kesesuaiannya dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana beramal pun perlu latihan, ikhlas pun juga perlu latihan. Jadi kita mau sholat pun kita perlu latihan dengan menghafal bacaan, kemudian kita belajar tentang bagaimana gerakan-gerakan sholat. Nah, sampai satu saat kita akan mendapatkan kefasihan dalam bacaan-bacaan sholat dan punya gerakan-gerakan yang tepat ya. Nah, ini juga satu proses, sehingga kemudian para ulama itu membagi, misalnya dalam amal perbuatan itu menjadi rukun, kemudian ada rukun, ada sunnahnya gitu ya. Sehingga yang perlu menjadikan perhatian utama kita awalnya adalah rukunnya, kemudian setelah itu kita melengkapi tentang sunnah-sunnahnya gitu. Nah, ini perlu kita pahami karena jangan sampai mengejar sunnahnya kemudian terlupakan rukunnya gitu ya. Nah, ini penting bagi kita. Nah, demikian juga halnya dengan ibadah dengan ikhlas ya. Ikhlas itu juga perlu latihan. Jadi tidak langsung seketika orang itu bisa menjadi ikhlas ya. Jadi ada prosesnya, ada tahap-tahapnya sehingga ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana beramal juga ada yang sudah bisa tapi belum terbiasa, yang sudah terbiasa tapi belum mahir, kan begitu. Nah, demikian juga dengan ikhlas pun juga begitu, ada prosesnya untuk bisa ikhlas ya. Saat kemudian kita terbiasa untuk ikhlas dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang begitu pintar menata hati kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah, begitu pentingnya ikhlas ini, sehingga agama ini menempatkan niat dan ikhlas ini sebagai separuh dari diterimanya amal. Jadi separuhnya itu benar dan separuhnya adalah ikhlas. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga ikhlas ini merupakan sesuatu yang tuntutan yang sebenarnya iya sih, walaupun kita kadang-kadang sedikit mengabaikan, tapi pada akhirnya ya seringkali kita juga membutuhkan ketulusan atau keikhlasan ini. Jadi apakah seseorang berbuat baik kepada kita itu betul-betul ikhlas ataukah mungkin ada punya tujuan-tujuan yang lain? Nah, seringkali orang menjadi kecewa ketika mengetahui ternyata orangnya tidak tulus ya. Nah, orangnya tidak tulus walaupun sekian lama bersamai tapi kemudian ternyata tidak tulus ya. Nah, ini walaupun ketulusan tidak bisa dinilai ya. Bagaimana kita menilai hati seorang ini tulus atau tidak, ikhlas atau tidak, kan sulit sekali ya. Tapi satu saat ada juga orang yang berbuat sesuatu itu tidak dilandasi atas ketulusan dan itu yang ikhlas ya. Tapi ternyata punya tujuan-tujuan yang lebih culas dan lebih menyakitkan hati. Misalnya sebagai contoh ada dua orang ibu-ibu yang baru saya kenal gitu ya. Yang satunya ini ibu yang masih muda, menarik, cantik, dan dermawan, dan murah senyum, dan sebagainya, punya banyak kelebihan. Kemudian ya, begitu kenal, kemudian ibu yang satu ini yang lebih muda ini sering dia datang berkunjung ke rumah sambil membawa makanan-makanan, membawa hadiah, oleh-oleh, dan sebagainya yang menarik. Nah, sehingga muncullah satu sangka baik dan pujian lah gitu ya. Anda ini masih muda, cantik, berkepribadian menarik, bicaranya sopan dan menyenangkan gitu ya. Dan Anda sangat pemurah gitu ya. Saya senang sekali punya teman baru seperti Anda. Nah, tapi apakah kemudian sikap ini rasa ini akan berubah ketika si wanita muda ini kemudian mengatakan, saya berkali-kali datang ke sini ingin kenal dengan suami ibu karena saya pernah kenal, kemudian lihat juga. Nah, terus kemudian saya ingin kenal lebih dekat lagi ya, barangkali ada peluang untuk menjadi istri yang kedua lah. Ini kan ternyata kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu ternyata punya keculasan, kelicikan di baliknya ya. Kalau bisa dibilang begitu ya. Karena ternyata memang
dia punya niat yang lain selain dari memberi hadiah, berbuat baik tadi itu. Ternyata kita pun dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Nah, kita mungkin menerima pemberian bisa saja. Orang yang memberi itu punya niat pengen berbuat baik, punya niat mungkin ingin menjalin hubungan yang lebih dekat, atau punya keinginan untuk supaya pas pemilihan dipilih gitu ya, sehingga namanya kemudian jadi berubah jadi apa namanya itu ya, money politik ya. Ada juga kemungkinan mungkin dia mau menghina malah, ya, mau menghina ini kasihan nih orangnya ini kok miskin banget kita kasih lah. Biar dia merasa lah jadi orang miskin gitu loh. Ini kan ternyata mungkin ya ada niat-niat buruk untuk menjatuhkan dia ya kasihlah nih biar dia sadar ya apa posisi dia dengan posisi kita bisa memberi dia tidak gitu ya. Nah, ternyata niat-niat itu dalam kehidupan kita begitu penting. Yang kemudian makna niat itu adalah al-irodah wal qasdu. Irodah itu artinya keinginan atau motivasi, kemudian al-qasdu adalah tujuan. Jadi kita berbuat satu amal perbuatan itu tujuannya untuk apa? Jadi yang pertama motivasi itu irodah itu yang mengawali. Jadi titik awalnya adalah irodah. Titik awalnya adalah keinginan yang motivasi kita. Kemudian al-qasdu itu adalah akhirnya, titik akhirnya. Jadi sebuah amal perbuatan itu kita awali dengan motivasi yang benar untuk menuju kepada tujuan. Nah tujuannya itu juga benar gitu. Nah sehingga yang biasanya kita lakukan pertama kali justru adalah menetapkan al-qasdu tadi itu tujuan terlebih dahulu. Jadi tujuannya itu benar. Sehingga ketika memulai kita juga mau memulainya itu dengan benar gitu. Nah oleh karena itulah sehingga di dalam Riyadhus Shalihin itu disebut dengan judul babul ikhlas wa idhorin niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niatnya. Jadi karena memang niat atau motivasi itu kan memang bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Orang bisa memiliki motivasi yang 1000 macam lah motivasi itu orang itu. Nah, cuman kemudian di antara sekian banyak motivasi itu apakah benar, apakah tepat? Nah, itu kita menganalisanya, melihatnya dari tujuannya nantinya. Tujuannya. Kalau tujuannya adalah lillah artinya tujuannya adalah ikhlas karena Allah, maka kemudian kita akan memulai memotivasi itu dengan cara yang benar. Ya, kita sesuaikan tadi motivasi itu dengan tujuan tadi itu. Antara irodah dan qasdu itu kita jadikan sebagai urutan yang tepat gitu. Nah, apakah lillah? Maka kemudian motivasi kita tata di awal, kemudian ketika memulai satu amal perbuatan itu juga kita sadarkan bahwa tujuan kita adalah kepada Allah, maka kemudian kita menata hati kita sehingga motivasi-motivasi yang lain itu bisa kita singkirkan gitu ya. Kemudian kita pilih motivasi dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam setiap amal perbuatan. Jadi setiap unit amal itu masing-masing punya motivasi yang menyertai. Makanya Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bersama dengan niatnya atau tergantung dengan niatnya. Ma'aniyah ya, bersama dengan niatnya masing-masing. Jadi kalau satu amal perbuatan itu sudah ada labelnya, niatnya untuk apa. Nah, kemudian nanti akan ada terkirimnya ke siapa. Nah, jadi kalau sebuah paket itu kan mesti ada alamatnya masing-masing itu sudah ada di situ. Nah, alamatnya sudah ada masing-masing. Nah, kemudian dari alamat itulah kemudian amal itu akan sampai kepada tujuannya sesuai dengan alamatnya tadi. Nah, disitulah pentingnya kemudian kita menjadikan setiap amal itu punya tujuan yang tepat, yaitu tujuan karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, disitulah kemudian amal itu akan masing-masing akan sampai kepada tujuannya. Sehingga apakah seluruh amal itu kemudian harus lillah sehingga dikatakan ini orang yang memang ikhlas gitu ya. Ya bisa jadi kadang-kadang satu amal ikhlas, amal yang lain tidak. Ya, kan sesuai dengan tadi ya. Tiap amal itu tergantung bersama dengan niatnya. Nah bisa jadi orang beramal ada yang ikhlas, ada yang tidak. Nah yang diterima Allah adalah amal yang ikhlas tadi itu. Amal yang ikhlas. Nah sekali lagi ikhlas tadi itu memang ada tahap-tahapnya. Ada kelas-kelasnya lah gitu ya. Nah, sehingga dalam menata motivasi untuk ikhlas pun juga bermacam-macam. Ya, ada bermacam-macam. Jadi, misalnya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran kan memang motivasi orang beramal itu bermacam-macam. Ada yang pertama kepingin mendapatkan ridho Allah. Jadi semata-mata mencari keridhaan Allah. Nah, ridho Allah ini menjadi satu cita-cita dan harapan yang sangat tinggi sehingga inilah yang menjadi faktor pendorong dan tujuan akhir dari setiap amal perbuatan selalu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ini yang pertama. Nah, ini adalah mereka yang memang punya makrifah kepada Allah yang sangat dekat gitu ya. Ya, biasanya orang yang sudah apa namanya itu memiliki pengenalan mahabbah kepada Allah yang sangat tinggi, kemudian sehingga keridhaan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat diimpi-impikan gitu. Kemudian yang kedua adalah beramal dalam rangka ingin mendapatkan surga. Nah, ini niat yang dibenarkan di dalam agama ini. Jadi orang boleh saja berbuat apapun dalam rangka mencari surga gitu ya. Saya memberikan sedekah ke orang yang kepingin mendapatkan surga. Saya menolong orang karena ingin mendapatkan surga. Karena setiap sedekah yang kita keluarkan mendapatkan pahala sampai 700 kali. Nah ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik. Nah kemudian yang ketiga adalah berbuat baik karena ingin dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka. Nah, ini pun juga satu niat yang seringkali ya, seperti ketika Rasulullah memberikan satu pesan, selamatkanlah dirimu haraput hanya dengan bisiki tamrin ya, dari separuh dari apa itu kurma gitu ya. Jadi dalam rangka menyelamatkan diri kita dari neraka, maka kita bersedekah sekedar separuh dari kurma ya, atau ya separuh mungkin satu, tapi separuh pun kita sedekahkan itu dalam rangka menyelamatkan kita dari neraka. Nah kemudian yang keempat adalah ada orang yang berbuat amal soleh itu dalam rangka ingin menjadi orang yang baik ya, ingin menjadi orang baik, baik dalam pandangan Allah, pandangan Rasulullah, dalam pandangan seluruh orang-orang gitu ya. Kita ingin menjadi orang yang baik di tengah-tengah manusia. Saya kira ini kan wajar ya. Setiap orang ingin dianggap lumrah menjadi orang yang baik gitu ya. Nah, sudah barang tentu karena taat Allah, taat Rasulullah, dan kita ingin di tengah-tengah masyarakat itu dinilai baik. Nah, jadi orang malu berbuat jahat karena tidak ingin dinilai dicap buruk oleh masyarakat, saya kira ini juga motivasi yang baik-baik saja gitu ya. Jadi jangan kemudian ini selalu dianggap kok tidak ikhlas gitu ya. Nah, ini adalah tahap sebagian dari makna ikhlas itu sendiri. Jadi kita ingin menjadi orang-orang yang bisa diterima oleh banyak orang. Nah, itulah kiranya yang bisa kita bahas tentang ikhlas ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menata hati kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap beramal itu selalu punya motivasi. Kita tata motivasi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat menjadi inspirasi semangat kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.